Oke, berjumpa lagi di video saya. Kali ini suasananya sangat agak beda ya, karena ini bukan di tempat biasa. Ini merupakan tempat dulu saya ketika pertama kali menjadi mahasiswa PPG orientasi, terus diminta untuk berkumpul di tempat ini. Ini merupakan ruang diskusi dari perpustakaan kampus 2 ya, ini di Universitas Sanata Dharma, dan memang tempatnya sangat nyaman ya, ini ya kayak orang bener aja ya tempatnya di sini gitu loh, ada ruang diskusi terus ngomong gini ya kan. Oke, ngomong-ngomong, saya akan berbicara soal refleksi ya, kita sebut saja refleksi dari kegiatan PPL PPG calon guru tahun 2026 yang telah saya laksanakan selama kurang lebih ya 1 semester ini ya. Jadi memang ini agak filosofis ya. Jadi di pertengahan kita merefleksikan lagi apa yang telah kita jalani, makanya kita kembali ke tempat awal menjadi mahasiswa ya, di tempat ini. Makanya kita di sini akan membahas bagaimana perjalanan PPG selama 6 bulan, dinamikanya, kekurangannya, kelebihannya, tentu juga dengan faktor eksternal, internal, dan semua permasalahan yang dialami selama PPG, dan tentu bagaimana nanti apa yang bisa kita lakukan, aksi nyatanya. Kalau di LMS itu kan ada aksi nyata ya kan. Jadi apa yang akan kita lakukan, tindak lanjut dari hal-hal yang kita peroleh hari ini. Nah, tanpa berpanjang kata lagi, mari kita masuk ke videonya. Oke, yang pertama kita bicara soal pengalaman atau bagaimana kisahnya ya. Kita selama 6 bulan saya menjalani ini ya, memang tidak mudah ya kan. Banyak persoalan yang dijalani. Kalau dulu memang saya buat video keluh kesah di TikTok atau di Instagram itu menceritakan selama PPG ya kan. Itu yang pertama, dulu harapannya itu PPG dekat ya, cuman ya kurang lebih ya jaraknya sama seperti ke kampus atau dekat kampus, tapi ternyata jauh sekali ya kan. Ternyata harus berapa kemarin tuh, 40 kilo ya ke SMA Negeri 1 Kalasan, dan itu merupakan jarak yang cukup jauh kalau bagi saya ya, karena dari rumah harus menyiapkan waktu dan tenaga. Saya tuh berangkat kurang lebih pukul 4:30 dulu awal-awal, tapi lama-lama menyesuaikan, jam 5 bisa kok, 5:30 bisa, jam 6 bisa. Wah, akhirnya menemukan semacam patokan yang pasti. Wah, saya harus berangkat jam 6 gitu. Lama-lama terus ya terbiasa, tapi memang jaraknya jauh, jadi lama-lama capek. Ditambah lagi memang kegiatan PPG ini kalau disadar ya kan, di LPTK tercinta ini dibagi menjadi 2 kegiatan. Kalau Senin dan Jumat itu kan kuliah, kalau Selasa, Rabu, Kamis di sekolah. Nah, itu merupakan hal yang bagus sebenarnya. Tapi kalau kita lihat ya, ada universitas lain, LPTK lain sebenarnya ada yang alur lebih bagus. Itu misalnya saya dengar di UNY itu mereka katanya itu di kampus dulu selama beberapa bulan, terus baru ke sekolah. Terus ada yang saya dengar ada di kampus lain juga sekitar Jogja ini, ada yang paru-parunan juga. Tapi itu ternyata susah ya. Jadi pagi ke sekolah, siang ke kampus. Nah, itu sepertinya bisa agak membunuh mental dan tenaga ya. Tapi memang gaya kampus beda-beda, kita sesuaikan. Nah, kalau di tempat saya ini memang dibagi beberapa hari gitu ya. Dan bagaimana
dinamikanya tentu melelahkan karena memang lama-lama terbiasa, tapi karena tugasnya banyak, LMS banyak ya jadi capek ya kan. Terus juga dipengaruhi oleh sebenarnya tugas yang paling mudah itu kita kerjakan dengan mengikuti alur ya kan. Tapi memang dalam praktiknya kan ada faktor capek, faktor mumet ya kan, ada sakit ya kan. Tapi akhirnya itu juga menjadi semacam faktor yang harus kita perhatikan. Misal kalau kita sakit jadi menunda-nunda, kalau kita lagi tidak mood jadi tidak mau mengerjakan ya kan. Terus juga ada tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Ini lebih luas lagi dinamikanya. Bicara soal kelompok ini kan berarti berkaitan dengan banyak individu. Nah, individu ini beda-beda ya kan. Ada yang misal rajin ya kan, ada yang kurang rajin ya kan. Saya nggak sebut males ya, tapi memang ada orang-orang yang mengerjakan itu deadline-nya atau misal pengerjaannya itu memilih mepet ya kan. Misal hari Senin dikumpulkan berarti mereka ngerjainnya malam Senin gitu. Itu agak kalau bagi saya membuang waktu. Kalau di awal bisa menyelesaikan, kenapa tidak gitu loh. Tapi memang orang mengatur waktunya beda-beda. Nah, sehubungan dengan hal itu sebenarnya yang menjadi kendala itu ketika ada tugas kelompok yang dikerjakan rasanya jadi mandiri gitu loh. Jadi memang ada penyimpangan ya di situ ya. Jadi ada yang kerja, ada yang enggak. Nah, memang kalau dikerja kelompok itu memang kalau tidak dibagi tugasnya secara jelas, nanti ada yang bersembunyi pada kinerja dari individu lain. Misalnya saya sudah mengerjakan nih, ya kan? Saya sudah mengerjakan 3/4 ya kan. Harusnya kan komunikasi dulu ya, memang harus dibagi. Misal kalau ada 2 orang ya separuh-separuh. Nah, yang satu ini kadang memang ada yang bagus, misal juga tidak ingin kalah. Kalau saya mengerjakan 3/4, dia juga mau 3/4, jadi lebih 1,5 gitu ya. Tapi ada juga yang misal gini, sudah selesai semua ya, tapi karena dia nggak nyimak grup, jadi bukanya itu tahu tugasnya baru belakangan, ya udah nggak ngerjain ya kan. Dan memang itu masih membudaya ya, hingga ke level PPG ini ya, padahal semua sudah S1 ya kan, bukan mahasiswa S1 yang masih ngalor ngidul nggak jelas ya kan, masih tugas kelompok marah-marah gitu ya. Tapi ini kan orang-orang sudah dewasa atau sudah berumur 20 tahun lebih kok masih kayak anak-anak itu ya, apakah perlu dimaklumi ya? Tentu kita harus melihatnya ini sebagai suatu fenomena yang harus ditanggulangi segera ya. Memang kalau tugas itu harus dikerjakan dan memang pembagiannya jelas ya kan. Di lain sisi memang tanggung jawab juga penting ya kan. Kalau tugas yang akhirnya terbengkalai, memang kalau individu ya memang yang menanggung kita sendiri. Tapi kita bicara tugas secara kolektif ini berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau ditinggalkan memang yang rugi akan menjadi orang banyak gitu ya. Nah itu. Terus nah ini nanti masih membahas itu, tapi kita bahas yang lain dulu. Kemudian PPL-nya bagaimana toh? PPL-nya itu kan di sekolah ya kan sudah berlangsung kurang lebih ya kita sebut saja 1 semester ya, walaupun tidak 6 bulan penuh. Dan di sana memang kalau kita lihat banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik ya, mulai dari pengalamannya, terus bagaimana kita mengambil value nilai di sana, soal tanggung jawab, pantang menyerah ya kan, harus menciptakan suatu pembelajaran yang mendalam, itu kan susah ya. Ditambah lagi memang kultur setiap sekolah itu berbeda-beda dan tidak bisa dipukul rata juga, sekolah mana sini sana itu harus sama. Dan di sini saya belajar bahwa di sana itu
di SMA Negeri 1 Kalasan memang kalau kita lihat itu secara fasilitas bagus. Kemudian budaya belajar yang diciptakan oleh sekolah juga membuat murid itu belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi memang kalau kita hanya berpegang pada sebuah nama ya, karena kadang kita itu melihat sekolah itu juga dari reputasinya, bagaimana sekolah itu baik atau enggak gitu. Nah di SMA Kalasan itu saya dengar dari beberapa orang yang di dunia pendidikan di Yogyakarta memang salah satu sekolah terbaik ya kan. Di Sleman atau di Jogja juga bisa ya, the big three setelah ya di antara satu Sleman dan Godian. Tapi memang dalam kenyataannya ketika di sana baiknya itu bagusnya di mana gitu loh, saya belum menemukan. Nah, karena memang dulu saya juga dari sekolah negeri dan merasakan kalau sekolah negeri ya memang begini ya kan. Kulturnya ya memang begini, tidak bisa kita samakan dengan sekolah swasta atau sekolah internasional atau sekolah yang lain gitu ya. Dan akhirnya kita lihat bahwa sebenarnya siswa atau murid yang rajin atau yang punya keterampilan bagus itu memang diciptakan, dikondisikan oleh gurunya yang memang juga punya kemauan untuk memajukan. Jadi kalau kita lihat, wah ke sekolah yang bagus kita ngajarnya biasa aja nggak apa-apa gitu. Nah nggak bisa kayak gitu. Ternyata memang kita juga yang bertanggung jawab atas prestasi belajar siswa. Terlepas mereka juga punya kemampuan akademik yang bagus, kemampuan kecerdasan yang mereka miliki, tapi memang guru itu juga menjadi faktor yang utama gitu. Nah makanya di sana saya pikirannya dulu awalnya saya nggak usah ngajar serius, nggak usah terlalu effort karena mereka pinter-pinter mungkin gitu ya. Tapi ternyata tidak ya kan. Ternyata kita harus berusaha juga dengan maksimal. Akhirnya memang di situ beda sekali. Dulu ekspektasi saya harus berusaha dengan maksimal ya di situ ya, membuat RPP, kemudian bagaimana berinteraksinya, terutama ya memang kalau saya tipikalnya itu berinteraksi itu melelahkan. Jadi makanya kadang sampai rumah itu ngantuk, lelah ya kan, karena menghabiskan tenaga untuk berhubungan sosial dengan banyak individu itu melelahkan. Tapi nggak apa-apa karena memang itu menjadi sebuah faktor yang harus kita hadapi. Lalu bagaimana interaksi sosial dengan masyarakat ya? Kalau kita lihat memang di sana masyarakat sekolah ya kan, warga sekolah ya memang bagus ya kan. Dari segi siswanya tadi juga bagus, guru-gurunya memang di sana itu kalau saya lihat yang juga menjadi value yang saya sangat kagumi itu mereka berdedikasi dengan pekerjaan mereka. Misal ada yang PNS nih sama yang honorer, ya yang honorer ini ya kualitasnya ya seperti PNS, jadi tidak serta merta wah aku masih honorer terus nggak usah memberikan standar yang bagus, itu enggak. Ternyata mereka juga serius gitu. Dan memang kedekatan murid di sana itu juga dengan guru bagus. Gurunya juga mendekati dalam konotasi positif, itu punya pendekatan yang bisa membuat murid itu betah dan mau belajar di sana. Nah itu yang menjadi bahan penting juga bagi saya yang punya kecenderungan dulu itu lebih ke pragmatis ya atau hanya kepentingan. Tapi kalau di sana memang guru-guru ya memang di luar kelas maupun di dalam kelas ya menunjukkan pribadi yang sama gitu. Jadi memang kalau kita lihat ya yang menjadi refleksi juga di sini, secara kemampuan penguasaan teknologi memang jujur saya lihat biasa saja kalau di sana ya. Tidak yang wow atau yang bisa menggunakan AI hingga prompt atau coding hingga banyak angka gitu, tidak. Tapi di sana memang pendekatan interpersonal atau intrapersonal ya itu bagus. Jadi mereka memahami sesama itu bagus, bisa membuat
siswa betah belajar di sana. Itu poin yang penting. Jadi memang penguasaan teknologi, perkembangan pembelajaran, kurikulum, metode itu memang tidak dikedepankan. Sedangkan itu menjadi fokus yang harus dikuasai mahasiswa PPG. Tapi value penting di sana adalah bagaimana punya kemampuan sosial, keterampilan sosial, kompetensi sosial yang menjadi salah satu dari 4 kompetensi pendidik, ya kan. Ini yang juga menjadi bahan penting dalam refleksi saya video ini, bahwa memang di PPG ini, di perkuliahan dan seluruh dinamika di sekolah yang masih kurang diajarkan itu adalah kompetensi pendidik, khususnya pada aspek sosial. Sosial ini kan hubungannya tidak hanya sebatas punya ya kemampuan bisa menjamah semua golongan, ya kan, punya banyak teman, kemudian punya kemampuan untuk basa-basi, ya kan, tidak, ya kan. Tapi bagaimana bisa menghargai sesama, gitu kan. Nanti bicara lagi nanti ini soal humanisme, ya kan, memanusiakan manusia nih, mumpung disadar ngomongin humanisme. Tapi yang penting dari sosial itu bagaimana kita itu memposisikan manusia lain itu juga punya hak dan kewajiban seperti kita, ya kan. Kecenderungan ini memang belum muncul, ya. Hal-hal ini tuh belum muncul memang di PPG calon guru ini, ya. Khususnya di semester pertama ini, nggak tahu besok di semester 2 ada atau semakin muncul, semakin tumbuh enggak. Tapi memang ya di sini harus kita garis bawahi, itu menjadi hal yang penting. Sehingga berhubungan lagi dengan tadi topik soal kerja kelompok atau dengan teman lain gitu loh. Bagaimana sebenarnya kita itu menghargai orang lain, kita dan orang lain itu juga punya tanggung jawab itu. Jadi misal ada kerja kelompok, ya memang kita harus menghargai. Kita punya tanggung jawab harus dipenuhi. Orang lain punya tanggung jawab juga harus dipenuhi. Tapi kadang kita tidak menghargai tanggung jawab kita sendiri malah, ya kan. Terus kita main-main, terus menyepelekan, ya kan. Akhirnya orang lain suruh memenuhi tanggung jawab itu, ya kan. Terus misal dari segi kemampuan untuk kalau berkolaborasi, ya tentu ya hubungannya dengan tadi. Tapi kalau kita lihat memang di sini ya nanti itu akhirnya memang mengarah pada value apa yang bisa kita ambil, ya di sini, ya. Karena kadang kita itu bicara panjang lebar begini, nanti tidak ada hal yang bisa kita ambil. Makanya nanti kita bicara ke aksinya, ya, atau tindak lanjut dari ini, ya. Dan kalau bisa kita simpulkan, ya, ini saya mulai bingung nih topiknya nih. Sebenarnya kalau saya pikir, ya, seorang guru, ya, terlepas kita menjadi guru besok atau enggak, ya, memang kompetensi sosial ini yang menjadi penting, ya kan. Misal dari segi kita untuk menjalin relasi, kemudian bagaimana menghargai tadi, ya. Kemudian juga basa-basi ternyata penting, ya kan. Tidak semua orang itu bisa basa-basi, ya. Terbukti dari kemarin sebenarnya kegiatan penarikan saya menjadi menteri koordinator komunikasi di sekolah, karena memang saya yang kemarin dari kegiatannya menghubungi dosen, menghubungi guru, menghubungi Mbak Kasek, menghubungi antar 3 hal tadi. Terus bagaimana jadi MC dan lain-lain, itu kan yang menjadi penanggung jawab dan pelakunya saya. Sementara di sekolah ada banyak mahasiswa, tidak ada yang ikut, ya kan. Bagi saya biasa saja kayak gitu, karena memang dari dulu memang ada penyimpangan seperti itu dan saya jalani dan berhasil, ya kan. Tapi memang dari segi peningkatan kemampuan sosial masih kurang di situ, ya. Jadi kan tidak ada penghargaan terhadap orang lain, atau kita nggak paham tentang tanggung jawab kita, sehingga ya memang biasa saja, ya kan. Dan itu menjadi semacam pembelajaran bagi kita semua, ya.
Terlepas video ini juga nanti bisa dipahami sebagai pembelajaran atau tidak, tapi ini menjadi pelajaran penting bahwa ternyata menjadi guru itu bukan soal kemampuan, bukan soal kita hanya bersosial secara umum saja, bisa berteman dengan banyak orang, ya kan. Tapi bagaimana kita menghargai tanggung jawab kita dan orang lain, gitu ya. Jadi memang itu yang penting ya. Nah, makanya selepas ini memang yang utama kita harus bisa punya kemampuan sosial, kompetensi sosial. Ini juga menjadi bahan evaluasi di PPG bahwa mata kuliah atau hal-hal tugas-tugas itu memang harus mengarahkan pada kompetensi sosial. Terlepas kita pintar secara profesional, pedagogik, ya kan, kepribadian, tapi secara sosial juga perlu dibenahi, bukan hanya marah-marah nanti, ya kan. Kalau nggak bener nanti marah-marah, ya kan, atau cuman apatis juga. Apatis sama marah-marah itu sama, ya kan, tidak ada gunanya. Tapi yang paling utama kita itu punya sikap refleksi dan bagaimana untuk berkembang dari tahap ini menuju tahap berikutnya yang lebih baik. Ya, kurang lebih seperti itu sih yang bisa saya bicarakan ini. Tumben nggak bingung ya, kadang bingung ini saya mau ngomong apa. Tapi karena memang itu yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi pelajaran bagi teman-teman, Bapak Ibu, dan semua yang menonton video ini. Dengan begitu, terima kasih sudah menonton. Kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.